أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Di dalam fadilah surah Al-Fatihah, apabila kita membaca kata alhamdu yang hurufnya ada 5 huruf sesuai dengan jumlah sholat fardu kita yang sehari semalam, bagi orang yang mengucapkan kata itu akan diberi pahala seperti sholat 5 waktu. Kemudian nyampe lagi kita kepada kata lillahi yang jumlah hurufnya ada 3, kalau digabungkan dengan yang pertama tadi menjadi 8. Sesuai dengan banyak tingkatan surga, maka barang siapa yang membaca kedua ayat tadi, maka dibukakan baginya pintu surga yang ke-8. Dan bolehlah hamba itu memilih pintu mana yang akan dimasukinya. Berarti pahala ditambah lagi dengan yang dari pahala kata yang pertama. Kemudian Allah akan menambah lagi dari setiap kata, setiap kalimat sampai akhir dari surah Al-Fatihah. Dan lanjut lagi kepada kata Rabbil Alamin yang jumlah hurufnya itu adalah ada 10 huruf. Kalau ditambah dengan yang 8 maka menjadi 18. Dan kita tahu sedangkan jumlah alam seluruhnya yang ada pada tiap-tiap tiang aras adalah 18.000. Untuk orang yang membaca sampai di situ akan diberikan pahala 18.000 alam sebagai tambahan lagi atas yang sudah. Kemudian nyampe lagi kita membaca Ar-Rahman yang jumlah hurufnya ada 6 huruf. Kalau kita jumlahkan dengan yang 18 akan menjadi 24 huruf. Dan kita ketahui sesuai dengan jumlah waktu yang sehari semalam 24 jam. Oleh karena itu barang siapa yang membaca sampai kata tadi akan dicukupkan segala kekurangan yang diperbuatnya selama sehari semalam. Dan akan diberi pahala ibadah sehari semalam penuh, selain dari pahala-pahala yang sudah disebut. Kemudian nyampe lagi kita kepada kata Ar-Rahim yang jumlah hurufnya 6 huruf pula. Kalau digabungkan dengan yang sudah maka akan menjadi 30 huruf. Maka kita mengetahui pula sesuai dengan umur bulan banyak-banyaknya, terutama bulan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu di bulan Ramadan. Maka kalau kita baca sampai kata itu maka kita akan diberi pahala ibadah sebulan Ramadan. Menambahlah pahala-pahala yang sudah tadi. Kemudian kita sampai lagi kepada kata Maliki Yaumiddin yang jumlah hurufnya 12 huruf. Kalau kita gabungkan dengan yang sudah akan berjumlah menjadi 40 huruf. Di mana kita mengetahui sesuai dengan jumlah rakaat salat fardu, sunnah rawatib, salat duha dan witir, kalau kita jumlahkan menjadi 42 rakaat, maka orang yang membaca sampai di situ akan mendapat pahala seperti melakukan salat-salat itu semua, selain pahala-pahala yang sudah.
Kemudian nyampe lagi kepada kata iyyaka na'budun yang jumlah hurufnya ada 8 huruf, maka kita tambahkan pula dengan huruf-huruf dari tiap kalimat yang sudah tadi itu menjadi 50 huruf. Ukuran sehari nanti di semua negeri kita di surga ada 50.000 tahun. Karena kita dibuatkan 5 buah negeri, pada tiap-tiap negeri kita tinggal selama 1000 tahun. Maka kalau kita membaca sampai di situ, dapatlah kita menikmati kehidupan bahagia tanpa susah di semua negeri. Kemudian kita sampai lagi kepada kalimat wa iyyaka nasta'in yang jumlah hurufnya ada 11 huruf. Jumlahnya dengan yang sebelumnya menjadi 61 huruf sesuai dengan jumlah laut yang dicipta di langit dan di bumi. Maka bagi orang yang membaca sampai di situ akan diberi pahala sebanyak titikan air di laut itu. Masya Allah, begitu agung fadilah kebesaran pahala yang Allah berikan kepada kita di dalam suratul Al-Fatihah. Kemudian kita nyampe lagi kepada kata ihdinas syiratal mustaqim yang jumlah hurufnya ada 19 huruf. Maka kita gabungkan dengan huruf-huruf yang sebelumnya menjadi 80 huruf sebagai dera untuk orang yang menuduh berzina. Maka orang yang membaca sampai di situ bisa dimaafkan dosanya menuduh dengan syarat dimaafkan oleh orang yang dituduh. Tetapi kalau orang yang dituduhnya tidak memaafkan, maka bertanggung jawablah ia nanti di hari kiamat. Karena itu urusannya terhadap hablum minan nas. Kemudian lanjut lagi kepada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim yang kita ketahui jumlah hurufnya ada 19 huruf. Kemudian kita tambahkan lagi dengan huruf yang sebelumnya menjadi 99 huruf. Nah, di dalam huruf yang 99 huruf ini kita kembali lagi ke mengetahui nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran yang disebut Al-Asma'ul Husna, yang membacanya sampai ayat itu akan ditambah lagi pahalanya dengan pahala membaca Al-Asma'ul Husna. Kemudian nyampe lagi kepada ghairil maghdubi alaihim, in jumlah hurufnya ada 15 huruf, maka kita gabungkan pula dengan huruf yang sebelumnya menjadi 114 sesuai dengan banyaknya surat-surat dalam Al-Quran. Membaca Al-Fatihah sampai di sini mendapat tambahan pahala lagi seperti membaca semua surat dalam Al-Quran atau sekali hatam Al-Quran. Kemudian sampailah kita kepada kata yang terakhir yaitu waladhdallin yang jumlah hurufnya ada 10 huruf jumlahnya. Kemudian kita gabungkan dengan yang 114 huruf yang tadi itu, maka menjadi 124 huruf. Sedangkan kita ketahui jumlah nabi-nabi dan rasul adalah 124.000 orang. Maka kalau kita membaca Fatihah sampai selesai dari Alhamdulillahirabbil alamin adalah sekian banyak pahala disempurnakan lagi dengan tambahan berarti seperti pahala semua nabi dan rasul. Belum hitung pahala kita saat kita membaca basmalah. Adapun diriwayatkan selesai kita membaca suratul Fatihah, kita disunahkan untuk membaca amin yang jumlah hurufnya ada 4 huruf, yaitu alif yang diambil dari nama Nabi Adam alaihissalam dan mim diambil dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya diambil dari nama Nabi Yahya dan nun diambil dari nama Nabi Nuh alaihissalam.
Dan ada juga riwayat sebuah hadis qudsi melalui Anas bin Malik bahwa sudah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dia sudah memberi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 huruf masing-masing dari kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Heranlah Nabi Musa dan bertanyalah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf apakah itu ya Allah? Kemudian Allah pun menjelaskan bahwa huruf yang 4 itu adalah amin. Barang siapa membacanya maka ia diberi pahala seperti membaca keempat kitab suci itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu besar keagungan dan kebesaran padilah-padilah yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Kemudian kita tunggu apa lagi untuk mengamalkannya? Marilah kita senantiasa untuk mengamalkan suratul Fatihah, karena begitu besar pahala yang Allah berikan di dalam suratul Fatihah, dalam bacaan suratul Fatihah. Semoga teman-teman juga senantiasa untuk mengamalkannya. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,